Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi salah satu bab dalam geometri transformasi, yaitu tentang similaritas dan kemudian dilanjutkan dengan dilatasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang similaritas. Similaritas disimbolkan dengan huruf L besar dengan indeks K. Apakah yang dimaksud dengan K? Kita bisa lihat dari definisi. Dalam definisi similaritas, di sini kita ada sebuah konstanta K yang nilainya lebih dari 0 dan titik P, Q adalah titik-titik pada bidang, sedemikian hingga P aksen Q aksen sama dengan K kali PH, di mana P aksen itu adalah pasangan dari P dan Q aksen adalah pasangan dari H. Jadi kalau misalnya digambarkan, andaikan saya punya dua buah titik sembarang, titik P dan titik V. Ada dua buah titik P dan titik V. Maka ketika ada konstanta yang nilainya sebesar K, akan terbentuk K P aksen Q aksen itu adalah K kali PH. Misalkan pasangan dari P itu adalah P aksen dan pasangan V itu adalah Q aksen, maka bisa kita tentukan P aksen Q aksen sama dengan K kali PH. Itu secara definisi. Kemudian kita lanjut ke teorema yang pertama, yaitu teorema 8.1. Di teorema 8.1 ini menyebutkan tentang similaritas merupakan koliniasi. Kita ingat kembali apa itu koliniasi. Koliniasi itu adalah transformasi yang mempertahankan garis. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah garis, jika ditransformasikan, maka hasil transformasinya itu akan tetap berupa garis. Itu yang dimaksud dengan koliniasi. Jadi di sini dari yang diketahui, saya punya garis G pada bidang, kemudian ada titik A dan B, elemen dari G, di mana pasangan dari A adalah A aksen, dan pasangan dari B adalah B aksen, kemudian A aksen dan B aksen ini membentuk garis G aksen. Maka saya harus bisa membuktikan bahwa G aksen itu adalah bayangan dari G dan G aksen itu juga berupa garis. Nah, untuk pembuktian koliniasi ini nanti pembuktiannya dua arah. Yang pertama kita buktikan bahwa setiap anggota dari garis G itu nanti pasangannya terletak pada garis G aksen. Yang kedua, jika semua titik pada G aksen itu pasangannya juga terletak pada garis G. Nah, sekarang yang pertama kita buktikan bahwa setiap anggota titik pada G itu pasangannya pasti terletak pada G aksen. Nah, untuk pembuktiannya di sini dimisalkan andaikan teoremanya salah atau tidak koliniasi, maka ketika saya ambil sembarang titik C pada G, maka pasangan dari C atau saya namakan C aksen itu letaknya di luar dari G aksen, tidak terletak pada garis G aksen. Kemudian karena titik C tidak terletak pada garis G aksen, maka terbentuklah segitiga A aksen, C aksen, B aksen. Nah, berdasarkan teorema pada segitiga yang menyebutkan kalau jumlah dua sisi segitiga itu lebih dari sisi yang ketiga, maka di sini saya punya A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu lebih dari A aksen B aksen. Nah, dari definisi kita tahu, dari definisi similaritas bahwa A aksen C aksen itu nilainya sama dengan K kali AC, C aksen B aksen nilainya sama dengan K kali CB, dan A aksen B aksen sama dengan K kali AB. Sehingga ketika kita sederhanakan, maka akhirnya kita punya nilai A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu lebih dari AB. Nah, kalau kita lihat pada garis G, kalau kita perhatikan pada garis G, nilai nilai AC ditambah CB itu harusnya sama dengan AB, bukan lebih dari AB, sehingga terjadilah kontradiksi. Jadi tidak mungkin C aksen itu terletak di luar garis G atau C aksen itu pasti pada garis G aksen, maka pengandaiannya salah.
Nah, kemudian kita buktikan yang arah sebaliknya. Kita buktikan kalau setiap titik pada C aksen itu pasangannya terletak pada garis G. Ini kita buktikan dari arah sebaliknya. Langkahnya sama, jadi kita buktikan, kita andaikan kalau tidak koliniasi. Jadi kita ambil sembarang titik C aksen pada garis G aksen, tapi pasangannya atau titik C-nya tidak terletak pada garis G, di luar garis G, sehingga terbentuklah segitiga ABC. Nah, berdasarkan teorema pada segitiga, maka jumlah dua sisinya itu lebih dari sisi yang ketiga. Nah, dari definisi kita tahu bahwa AC itu sama dengan K kali A aksen C aksen, CB itu sama dengan K kali C aksen B aksen, dan AB itu sama dengan K kali A aksen B aksen. Setelah kita sederhanakan, kita ketemu A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu lebih dari A aksen B aksen. Nah, kalau kita perhatikan di garis G aksen, maka seharusnya A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu sama dengan A aksen B aksen, bukan lebih dari. Maka terjadilah kontradiksi, sehingga pengandaiannya salah. Jadi, karena dari dua kasus ini pengandaiannya salah, dua-duanya salah, maka terbukti kalau similaritas itu merupakan koliniasi. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema 8.2. Teorema 8.2 ini menyebutkan hasil similaritas LK dan similaritas LM itu merupakan similaritas dengan faktor K kali M, atau kalau disederhanakan bisa ditulis seperti ini secara simbol. Jadi kalau kita melakukan similaritas secara dua kali, maka itu sama dengan melakukan similaritas sekali dengan indeks atau skalanya itu adalah skala yang pertama dikalikan skala yang kedua. Tuh. Nah, selanjutnya kita lanjut ke teorema 8.3. Di 8.3 itu disebutkan bahwa similaritas mempertahankan besar sudut. Nah, karena kita membahas tentang besar sudut, maka di sini sudut itu minimal dibentuk oleh 3 titik. Jadi ketika kita akan membuktikan besar sudut, maka kita ambil minimal 3 titik. Di sini saya punya 3 titik. 3 titiknya A, B, C, sembarang titik pada bidang, di mana pasangan dari A itu adalah A aksen, pasangan dari B adalah B aksen, dan pasangan dari C adalah C aksen. Sehingga terbentuklah segitiga A, B, C, dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang kita akan buktikan kalau similaritas itu mempertahankan besar sudut. Berarti kita akan buktikan bahwa sudut ABC itu nilainya akan sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen jika teoremanya terbukti benar. Nah, sekarang akan kita buktikan. Nah, dari definisi kita tahu kalau A aksen, B aksen, dari definisi similaritas kita tahu kalau A aksen, B aksen itu sama dengan K kali AB, atau dengan mudah kita bisa menemukan nilai K itu sama dengan A aksen B aksen per AB. Begitu pula dengan BC dan AC. Karena dari persamaan ini nomor 1, 2, dan 3, maka dengan mudah kita bisa menemukan bahwa A aksen B aksen per AB itu sama dengan A aksen B aksen per BC sama dengan C aksen A aksen per CA, yang nilainya sama dengan K. Nah, jika kita lihat segitiga A aksen, B aksen, C aksen, dan segitiga ABC, maka ternyata dua segitiga ini punya perbandingan sisi yang sebanding, atau nilainya perbandingan sisinya sebesar K. Karena ada dua segitiga yang sisi persesuaiannya sebanding, maka kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABC itu ternyata sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Karena dua segitiga ini sebangun, maka otomatis sudut yang bersesuaian besarnya sama, atau sudut ABC pasti besarnya sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen, sehingga terbukti similaritas itu mempertahankan besar sudut. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema 8.4 yang menyebutkan similaritas mempertahankan kesejajaran. Nah, kita ingat kalau kesejajaran itu adalah hubungan antara dua garis. Jadi di sini ketika kita akan membuktikan tentang kesejajaran, maka minimal kita butuh dua garis.
Nah, di sini saya ambil sembarang garis pada bidang, misalnya garis yang saya ambil itu adalah garis L dan G, di mana garis L dan G itu adalah dua garis yang saling sejajar, dan pasangan dari L itu adalah, atau bayangan dari L itu adalah L aksen, bayangan dari G itu adalah G aksen. Maka ketika teoremanya ini benar, maka L aksen itu juga harus sejajar dengan G aksen. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah benar similaritas itu mempertahankan kesejajaran. Nah, sebagai ilustrasi bisa kita lihat di gambar. Jadi saya punya garis G dan garis L yang saling sejajar, di mana garis G itu memuat titik A dan titik B, dan garis L itu memuat titik C dan titik D. Kemudian misalnya bayangan dari titik A itu adalah A aksen dan bayangan dari B itu adalah B aksen. Garis A aksen dan garis B aksen itu dihubungkan dan membentuk garis G aksen. Nah, selanjutnya andaikan bayangan dari C itu adalah C aksen dan bayangan dari D itu adalah D aksen, garis titik C dan titik C aksen dan D aksen dihubungkan dan membentuk garis yang diberi nama garis L aksen. Nah, kita akan buktikan kalau andaikan G dan L ini sejajar, maka kita akan buktikan kalau G aksen dan L aksen ini juga sejajar. Apakah dia juga sejajar? Nah, di sini pertama kita perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang sebelah kiri. Perhatikan segitiga PAB dan segitiga PCD. Jadi ada 12 segitiga, segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Dari sini kita bisa ketahui bahwa dua segitiga itu adalah segitiga yang sebangun karena ketiga sisi yang bersesuaiannya sama. Titik P sudut besarnya sama dengan titik B. Titik A, ini titik A, besarnya sama dengan, besar sudutnya sama dengan titik C, karena ini adalah sudut yang sehadap. Kemudian titik B, ini besarnya sama dengan titik sudut D. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dua segitiga ini adalah dua segitiga yang saling berdasarkan sudut-sudut. Segitiga PAB dan segitiga PCD itu adalah dua segitiga yang sebangun. Karena dua segitiga yang sebangun, maka sisi yang bersesuaiannya sebanding, atau PA per PC sama dengan PB per PD sama dengan BA per BC. Nah, dari definisinya kita turunkan PA sama dengan K kali P aksen A aksen per PC-nya diganti K kali P aksen dan P aksen C aksen dan seterusnya, sehingga pada akhirnya kita punya P aksen A aksen per P aksen C aksen itu sama dengan P aksen B aksen per P aksen D aksen sama dengan B aksen A aksen per D aksen C aksen. Nah, sekarang dari sini perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini, karena ada dua segitiga sama seperti tadi, segitiga P aksen, A aksen, B aksen, dan segitiga P aksen, C aksen, D aksen, ternyata dua segitiga ini juga segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena dari yang kita temukan di awal tadi, ternyata sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Jadi dua segitiganya sebangun. Karena dua segitiga sebangun, maka pasti sudut yang bersesuaiannya sama besar. Salah satunya adalah sudut A aksen ini dengan sudut C aksen di sini. Nah, karena ada dua garis yang dipotong oleh transversal sedemikian hingga sudut sehadapnya sama, maka pasti bisa kita simpulkan bahwa G aksen dan L aksen itu adalah dua garis yang sejajar. Jadi akhirnya terbukti bahwa G aksen L aksen itu pasti sejajar. Itu tentang teorema 8.4. Terbukti bahwa similaritas mempertahankan kesejajaran. Kita lanjut ke teorema 8.5, yaitu similaritas mempertahankan besar sudut.
mempertahankan ketegaklurusan. Nah, dari sini sama seperti tadi, ketika kita membahas tegak lurus, maka kita butuh dua garis. Karena tegak lurus itu adalah hubungan antar dua garis. Jadi misal di sini saya punya dua garis, andaikan garis G dan garis L, di mana garis G dan L itu saling tegak lurus. Bayangan dari G itu adalah G aksen, bayangan dari L itu L aksen, maka akan dibuktikan kalau G aksen itu tegak lurus dengan L aksen. Nah, bagaimana buktinya? Pembuktian ini untuk membuktikan teorema 8.5 ini, kita kembali ke teorema sebelumnya, yaitu teorema 8.3 tentang similaritas yang mempertahankan besar sudut. Kita pakai teorema sebelumnya. Nah, kita tahu kalau garis yang tegak lurus itu pasti membentuk sudut 90 derajat. Dua garis yang tegak lurus dia pasti akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, berdasarkan teorema yang tadi, similaritas mempertahankan besar sudut, maka ketika G dan L itu membentuk sudut 90 derajat, maka pasti G aksen dan L aksen itu juga akan membentuk sudut 90 derajat. Berarti kalau G aksen dan L aksen itu juga membentuk sudut yang besarnya 90 derajat, otomatis bisa dikatakan kalau G aksen itu tegak lurus dengan L aksen. Jadi terbukti kalau similaritas mempertahankan ketegaklurusan. Nah, sekarang lanjut ke dilatasi. Dilatasi yang kedua. Jadi dilatasi ini sedikit berbeda dengan similaritas. Kalau similaritas tadi simbolnya adalah L besar, dilatasi itu disimbolkan dengan huruf D besar dengan indeks P, K. P ini adalah pusatnya, pusat dilatasi, sedangkan K itu adalah skalanya. Nah, secara definisi, dilatasi didefinisikan sebagai berikut. Jika ada titik P pada bidang dan skala K yang tidak sama dengan 0, maka D, P, K itu sama dari P itu adalah P, dan D, P, K dari H itu adalah H aksen, sedemikian hingga P, H itu nilainya sama dengan K, P, H aksen nilainya sama dengan K kali P, H. Itu definisi dari dilatasi. Sebagai contohnya, misalnya di sini ada titik P, titik pusat di sini, dan ada dua titik. Saya punya dua titik, titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Nah, kemudian yang pertama, jika saya ingin mencari pasangan dari atau bayangan dari titik A dan titik B, jika K-nya itu misalnya skalanya 2, berarti diperbesar dengan skala 2, maka di manakah letak A aksen dari titik P ini? Kita tarik garis melewati A, diperpanjang 2 kali sampai ketemu titik A aksen. Titik B sama diperpanjang 2 kali sampai ketemu B aksen. Nah, ini kalau skalanya 2. Nah, kalau skalanya setengah, jadi misalnya K-nya itu setengah, maka di manakah bayangan dari AB? Sama, kalau setengah berarti jaraknya setengah kalinya. Jadi kalau misalnya A-nya di sini, maka A aksen terletak di sini, setengah, jaraknya setengah ya. Dan B-nya terletak di sini. Jadi diperkecil, lebih kecil. Nah, bagaimana kalau K-nya negatif? Misalnya saya mau K-nya itu nilainya sama dengan negatif 2. Maka di manakah bayangannya? Sama langkahnya. Jadi kita tarik dari titik A ke P, diperpanjang sepanjang 2 kali dengan 2 kali jarak P ke A, ketemu A aksen. Jadi ketemu A aksen di sini dan B aksen sama di sini. Nah, disinilah nilai dari K-2. Nah, kalau K-nya min setengah, misalnya kalau K-nya negatif setengah, di manakah letak bayangannya? Maka dengan langkah yang sama,
kita bisa menentukan di mana letak aksen dan B aksen di sini, sehingga nilai K-nya itu sama dengan negatif setengah. Itu. Nah, sekarang yang terakhir tentang dilatasi, yaitu tentang rumusnya atau perhitungannya. Rumus dari dilatasi itu dirumuskan dengan X aksen Y aksen sama dengan K00K dikalikan XY. Misalnya contoh soalnya, misalnya saya punya titik A yang koordinatnya misalnya 4,-1. Nah, kemudian tentukan hasil dilatasi dari titik A dengan pusatnya adalah titik 0 atau titik 0,0 dengan skalanya adalah negatif 2 dari titik A. Nah, bagaimanakah hasilnya? Jadi tinggal kita masukkan rumusnya aja. X aksen Y aksen sama dengan nilai K-nya kan negatif 2, berarti K-nya ini kita isi negatif 2, 0, 0, negatif 2, dikalikan X-nya diisi 4, Y-nya diganti negatif 1. Tinggal kita pakai perkalian matrik, ini ketemu 2, ketemu min 8, yang ini 2. Jadi hasilnya kalau ada titik A yang koordinatnya 4,-1, kalau negatif 1 jika kita dilatasikan dengan pusat 0, dengan pusatnya 0 skalanya negatif 2, maka jadi titik A aksen yang koordinatnya min 8,2. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang dilatasikan itu berubah garis? Nah, langkahnya sama seperti yang sebelumnya, cuma rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini. Jadi, langkahnya sama. Jadi kita jadikan ke salah satu variabel, kita misalkan ke variabel X atau kita misalkan ke variabel yang variabel Y, dipilih mana yang lebih mudah, kemudian dioperasikan sesuai dengan rumusnya. Nah, itu saja untuk materi similaritas dan dilatasi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.